Di situ kita ngomong, kami mengikat janji, mengikat jiwa kami dalam kegelapan. Nah, saya lupa tuh Om belakangnya tuh Om. Semua manusia ada di situ tuh. Itu banyak laki-laki, perempuan. Itu banyak banget. Semua telanjang. Iya. Pas acara itu telanjang semua Om. Pasti kita ngumpul dulu nih Om di belakang panggung nih. Ya kan. Nah, si vokalis ini khusus untuk dia itu pasti minum darah kelinci Om. Oke. Langsung tapi ya kelinci yang langsung masih hidup ya. Potong minum. Iya, enggak digigit dong. Enggak boleh dipotong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin nggak asing lagi sama teman saya yang di sebelah ini, gitu ya. Silakan ditonton untuk merefresh teman-teman, ada di bawah sini nih, gitu ya. Bintang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa nih dia. Dia tadi itu datang dari jam 5 sore. Terus nggak tahu nggak ngapain. Oke. Di cerita kamu kali ini sebenarnya Kimata itu sudah lama ya dia nggak kedatangan bintang tamu ya, kemarin itu ya. Narsum ya. Iya, narsum itu udah lama. Nah, kebetulan bintang ini akan kembali lagi sesuai dengan kalau nggak salah kita berjanji waktu itu ya kan. Di tayangan awal dulu bintang menceritakan tentang profesinya jadi security di rumah sakit kalau nggak salah ya. Betul. Di rumah sakit ya. Nanti teman-teman bisa nonton di episode yang sebelumnya. Cuman sekarang seperti yang disampaikan pada saat episode kemarin, bintang ini mau menceritakan zaman dulu banget itu apa? Kuliah, SMA? Itu masih SMA. Masih SMA ya. Dia akan menceritakan tentang kehidupannya pernah mengikuti sekte. Kayak gimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan yang belum kenal, saya Bintang. Jadi dulu tahun 2011 itu dulu saya sempat terjun di dunia musik Om. Nah, di dunia musik itu sempat dulu awalnya saya bikin band itu popang. Popang. Iya. Oh, oke. Kita main popang. Nah, di situ jelang berapa bulan saya ada selek lah dengan beberapa personil gitu. Biasalah ya. Nah iya, jadi mereka tuh pengennya tuh kayak latihan dulu, latihan. Sedangkan saya pengennya tuh langsung terjun Om. Karena emang dulu tuh emang gigs itu lagi besar-besar tuh tahun itu tuh. Oke. Ya, nah sampai situ kita sempat selisih lah berapa kali. Nah akhirnya saya tiba-tiba pas ada kayak latihan itu, saya di situ tuh kayak ngerasa dicuekin gitu Om. Saya ngerasa dicuekin. Nah, saya udah ngerasa kayak ini kok beda gitu. Semenjak pas ada pertengkaran. Saya bilang, ayolah terjun ya kan. Masa ya kita harus latihan lagi. Ya, dari situ udah 2 kali tuh saya ngikutin. Pokoknya latihan tuh kayak saya tuh kayak abis latihan biasanya kita nongkrong ini langsung bubar. Ya kan, sampai pernah ada briefing saat itu ya saya nggak dikabarin gitu loh. Jadi khusus mereka gitu yang briefing. Akhirnya dari situ saya sempat sakit hati lah Om. Pas nggak lama saat briefing ketiga kita latihan, di situ mereka ngomong Om, kayaknya lu udah nggak cocok lagi dah di sini. Saya mikir, lah kita bentuk band ini tuh bareng-bareng loh. Kenapa kayak gini ya kan? Kalau emang oke lah lu nggak mau terjun, kita latihan nggak masalah. Cuman kan maksud kita mau sampai kapan? Ya, akhirnya ya di situ mereka kayak ya udah lu nurutin ego lu aja. Kalau bilang gitu, iya, nurutin ego. Nah akhirnya dari situ saya sakit hati lah Om. Di situ dia langsung semuanya itu ngomong kita kayaknya udah nggak butuh lu lagi dah. Wow. Kan saya mikirnya anjing kita berdiri ini itu bareng-bareng gitu. Akhirnya dari situ ya udahlah saya sempat ngucap tuh Om. Saya bilang ya udah lu lihat, gua akan buktikan. Nanti gua akan bangun band yang mungkin lebih maju daripada band ini. Asik.
Saya bilang gitu om. Bener. Akhirnya ya seminggu tuh saya ya namanya masih remaja, pulang sekolah udah pulang biasanya kan aduh nongkrong ya kan. Udah saya ya iseng-iseng lagi nyari-nyari personil lagi ya karena lah main inilah. Cuman pengennya yang gaya baru nih. Ya udah maunya main apa? Ya. Oh dapat nih. Dapat om. Dapat ya. nih. Okay. Cuman itu baru beberapa personil kan. Ya udah kita main popang aja saya bilang ya kan. Oh janganlah. Ya, sekarang lagi naik gigs. Ya kan yang lagi naik ini tren-trennya tuh metal, hardcore ya kan. Oh ya udah ya kan emang lagi rame-ramenya tuh om. Akhirnya yaudah kita bikin pertama itu post hardcore. Post hardcore. Oke. Iya. Bikin emo gitu lah. Iya. Ngikutin zaman Killing Me tuh saat itu. Iya. Nah, kita bikin band saat itu tuh latihan ya kan. Ayolah terjun. Pertama kali manggung tuh om, kita manggung. Ya kan. Nah, di situ saya sempet kayak wah, ini udah enak nih. Akhirnya ya kan. Gitu ya. Namanya masih muda gimana sih om jiwa-jiwa. Ya kan pikiran saya itu cuma satu. Wah, manggung udah keren banget nih. Tampil ya kan. Banyak cewek lah yang pada. Saya mikirnya tuh udah ke situ om. Okay. Awalnya ya udah. Nah, berjalan lama akhirnya pernah ada satu event om. Saya berdua sama teman saya itu kita nonton acara di daerah Bogor. Nah, kita datang ke situ. Saya berdua sama teman saya itu kita nggak kenal yang lain om. Jadi kita nongkrong sama komunitas nyatu gitu om, komunitas musik. Nah di situ kita ngobrol sampai kelar acara musik pun kita tetap ngikut dia om berdua om. Karena saya mikir kan, oh iya kalau misalkan mau gedein band nih, gue harus banyak komunitas nih. Betul. Ya udah akhirnya kita nongkrong tuh om sampai pagi om. Akhirnya ketemulah sama salah satu nih dari tongkrongan itu om. Salah satu orang dari itu dia pertama minta nomor saya om. Ya udah akhirnya saya kasih lah. Ya, nah nggak lama saya chat-chatan lah sama dia tuh. Kita chat-chatan. Ternyata dia ini punya kayak clothingan gitu om. Oh clothingan, oke. Iya, clothingan baju. Nah dia ngomong kan, dia nawarin tuh mau nggak disupport ya kan. Tapi ya timpal balik gitu om. Saya ya ngejualin bajunya dia. Nanti kita dapetinnya. Oh ya oke. Ya acara gitu. Endorse kayak gitu iya. Ya. Nah dari situ udah tuh. Akhirnya dari situ sempet nama temennya ini tuh David, oke. Iya. Nah si David ini sempet nggak ada kabar juga om. Sempet nggak ada kabar tuh sampai satu ketika dia tiba-tiba ngabarin saya. Dia ngajakin kan, lu bener mau serius di band lu ini ya kan? Gue bisa kok support. Nah akhirnya dia ngajakin ketemuan. Kita ketemuan om di salah satu gedung. Oke. Nah di situ pertama tuh saya dulu yang dibawa. Kita ketemuan di gedung. Terus ketemuan sama Bung Joshua. Iya. Nah dari situ kita ketemu Bung Joshua itu ngobrol-ngobrol. Pertama ngobrol-ngobrol biasa sampai akhirnya. Nah dia itu ngajakin untuk masuk ke dalam komunitas dia om. Dia bisa bantu. Pokoknya dia bisa bantu finansial dan segala macem lah. Okay. Awalnya tuh ya kan. Tapi ya itu awalnya saya datang ke situ sempat agak bingung kan karena Bung Joshua ini kan lumayan sudah agak berumur om. Oke. Ya, nah dia nunjukin, pokoknya dia ngasih saya masukan yang saya mikir itu kayak oh ya menguntungkan nih untuk saya ya kan. Akhirnya ya udah tuh di situ. Nah kita barulah besokannya tuh saya disuruh bawa teman saya satu orang. Oke. Ya, dari personil itu akhirnya saya bawa gitaris saya namanya Fajri. Oke. Nah si Fajri ini sama saya datang lah om ke gedung itu lagi om. Akhirnya di situ ternyata saya baru tahu ternyata oh ini loh ya kan yang namanya apa ya dunia bener-bener kalau sekarang dibilang itu masuk sekte om. Nah di situ di gedung yang sama. Iya di gedung yang sama om. Oh. Oke, terus? Nah di situ kita melakukan beberapa ritual sih om. Beberapa ritual itu ada kayak santapan kasih.
Oke. Ya, jadi di situ ada kayak party sek tuh Om. Wah. Party sek. Itu sek bebas Om. Jadi kita itu kayak memilih gitu Om. Mau sama siapa aja? Iya. Oh. Itu di indoor itu kayak pas acara itu tuh pertama tuh kan kita makan bersama Om. Oh, makan dulu, ada makan-makan. Iya, mengikat janji. Maaf, mengikat jiwa. Oh, namanya mengikat jiwa. Iya. Jamuan mengikat jiwa gitu Iya. kali ya. Oke. Nah, akhirnya abis itu ya itu kita makan kayak daging-daging Om. Daging-daging temen hampa gitu, hambar. Oh, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Oke. Terus? Nah, dari situ saya baru tahu kalau yang kita makan itu daging dari janin bayi. Tapi sebentar, mundur dulu sedikit. Siap. Pada saat hari pertama itu, lu sudah ngerasa kok ini beda ya gitu. Ada ngerasa gitu. Ada. Ditunjukin tuh ruangannya seperti apa atau apa di salah satu kamar, salah satu ruangan atau gimana? Ruangannya biasa Om. Oh, biasa aja. Ruangannya biasa, cuman di situ banyak kayak patung Lucifer. Oh, di situ terus lu bilang kepikiran ini kayaknya sekte nih gitu. Iya. Oh, tapi setelah ngajak temen lu. Iya. Oh. Karena saya mikirnya udah yang di pikiran saya itu di sana itu Om. Saat itu saya mikirnya udah dunia. Yang penting keinginan gue ini tercapai. Yang tadi itu gara-gara itu tadi Nah, ya. itu Om. Lu perlu nih, Nah, iya. kan? Gue bisa support nih. Iya betul. Tapi lu mesti ikut gua. Nah, iya. Gua kenalin nih sama Om Joshua. Betul Om. Oh gitu. Iya, dan saya mikirnya juga kan, mikirnya itu saat itu kita mikir, ayo udahlah ikutin aja, ya kan. Nanti mah gampang, maksudnya mau taubat juga bisa. Saat itu saya mikirnya tuh ke situ Om. Oke. Balik lagi Iya. ke tadi tuh jamuan pengikat kasih. Iya. Ya, oke. Nah itu di situ kita makan kayak daging, kayak apa ya? Kalau dibilang mentah sih nggak terlalu mentah Om, cuman hambar. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Dan itu kita juga minum kayak kalau kan sebelumnya saya nggak tahu Om, tapi saya dikasih tahu kan akhirnya itu kita minum darah Om. Waduh. Cuman kalau kita ngerasain itu beda Om, rasanya itu beda. Emang agak enek di sini tuh agak pas kita minum tuh kayak menolak gitu Om, tapi itu ada rasanya. Oke. Ada rasanya. Oke. Lanjut. Nah, saat acara makan kelar, baru ya itu kita party sek Om. Jadi di situ kita nggak apa ya, kayak di situ milih gitu Om. Misalkan saya suka laki-laki nih. Nah di saat itu kan semua kita itu suruh milih Om. Kayak misalkan saya milihnya Om nih, naksirnya sama Om nih. Ya kan, saya mau nih sama kamu nih. Om udah nggak bisa nolak karena Om udah dipilih nih. Oh. Saat itu. Walaupun itu laki sama laki atau laki sama perempuan atau Iya. pasti laki sama perempuan? Iya, pokoknya tergantung kita selera, tapi kita memilih dulu Om. Oh, jadi kalau gue suka laki ya udah sama lu gitu. Nah, iya pengikatannya gitu. Jadi kayak misalkan saya nih, misalkan saya udah tertarik sama Om nih, Om nggak tertarik sama saya, tapi Om tertarik sama yang lain. Karena Om udah saya pilih kan ya nggak bisa. Kecuali kalau Om udah milih duluan nih, saya nggak bisa milih Om. Oh gitu. Oke, paham. Seperti itu Om. Dan kedua di situ yang apa ya, kalau kita bukannya doa sih Om, kalau dibilang di sana itu kayak menghujat. Iya, doa terakhir itu kayak menghujat. Nah yang dihujat itu yang paling utama banget ya, itu Tuhannya orang Kristen. Iya Om. Yesus yang dihujat. Bahaya banget nih konten ya. Ini yang dihujat ini ya. Saya ngomong apa adanya ini karena ini untuk mengetahui semua kan maksudnya. Oke. Yang lebih dihujat ada. Jadi setiap agama tuh ada di situ Om. Kayak kita misalkan nih kayak di situ ya menjelekan para nabi, mencari-cari kesalahan nabi gitu Om. Iya. Ya kan. Nah, tapi yang emang lebih intinya itu ke sana. Oke. Ke pihak agama itu. Oke. Iya. Dan ya kita kan mikirnya orang karena masih muda ya udah ngikutin aja gitu ya. Iya, ngikutin aja. Oke, ruangan besar, musik, sedang jedung, ya kan? Mungkin gelap remang-remang. Iya, betul. Gitu ya. Mungkin lampunya lebih banyak merah kali ya gitu ya.
Kalau lampu sih sebenarnya sama Om, cuman nggak terlalu terang banget. Oh, ya. Oke. Terus habis gitu semua manusia ada di situ tuh. Itu banyak laki-laki, perempuan. Itu banyak banget. Semua telanjang. Iya. Pas acara itu telanjang semua. Jadi kita itu di situ ngelakuin semua, nggak ada di ruangan 1, ruangan 2 enggak. Jadi indoor ya udah situ. Di situ satu tempat itu. Iya. Jadi misalkan kita berhubungan intim juga di samping juga kita tahu. Kita ngelihat semua sama-sama ngelihat Om, karena rame. Tuker bisa? Enggak. Oh, nggak boleh, cuma sama satu. Iya, dan itu kalau nggak salah lupa lupa saya Om, itu dilakukan 2 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu sekali kayaknya. Saya lupa, soalnya udah lama banget. Lanjut. Nah, akhirnya dari situ ya kita udah kelar dari situ. Udah ngeband biasa aja gitu. Kita ngeband biasa, ya, berjalan waktu. Akhirnya Bung Joshua ini ngabarin saya untuk rekomendasikan sebuah lagu Om. Oke. Nah, dan di situ ya kita membuat lagu itu seperti kayak penyesatan gitu Om. Di situ. Dan kita setiap mau manggung itu pasti ada ritualnya Om. Yang adalah, dan banyak sih sebenarnya, bukan band saya juga, banyak juga band-band yang lain. ngapain ritual? Kalau yang lain kan tergantung ritualnya. Kalau kita itu pasti kita ngumpul dulu nih Om di belakang panggung nih. Ya kan? Nah, si vokalis ini khusus untuk dia itu pasti minum darah kelinci Om. Oke. Langsung, tapi ya kelinci yang langsung masih hidup ya. Potong minum. Iya, enggak digigit Om. Enggak boleh dipotong lah. Wih, itu syaratnya. Dan kedua, kita nyiapin kayak minuman nih Om. Minuman alkohol, entah apa aja lah. Pokoknya alkohol. Pokoknya ya. Okay. Dan di situ kita nyuntikin jarum Om ke tangan kita masing-masing. Nah, nanti dicelupin lah Om, ditetesin tuh satu-satu Om. Muterin nih. Oke. Semua personil ya kan. Nah, setelah itu udah darahnya udah netes Om di alkohol itu ya. Kita berdiri rame-rame ya kan. Kita begini nih Om. Oh, tangannya begini. Iya, tangannya begini Om. Oh gitu, oke. Ya. Nah, itu ada ritualnya Om. Bacaannya lah kalau iya, kita bacaannya ya. Gitu. Kayak mengikat janji kan dalam kegelapan jiwa. Nah, semacam itu nggak lama kelar itu kita begini nih Om. Ya kan? Kita begini. Oke. Ya. Udah nggak lama terakhir itu, maaf saya lupa lagi. Nah, begini Om. Ini kan Illuminati nih. Oh iya benar. Illuminati nih. Illuminati. Oke. Nah, udah kelar itu kita minum. Nah, itu muter itu. Oke. Minum, tampil lah. Dan apa yang lu rasain pada saat tampil? Kita ngerasain itu, kita sebenarnya manggung itu biasa aja Om. Tapi penonton saat itu ngeliatnya tuh beda. Kayak metal itu kan ciri khasnya kan pokoknya kalau nggak rusuh nggak asik lah. Dan itu lu keren banget. Dan itu saya ngerasa kayak keren banget saat itu. Oh, penasaran. Iya. Ini pasti Om Bre Mas Bre penasaran. Siap. Lu masih hafal bacaannya? Udah sedikit lupa sih. Boleh di-spill sedikit nggak? Iya, pokoknya kayak ngomongnya apa? Kita di situ tutup mata sambil angkat begini. Ya, di situ kita ngomong, kami mengikat janji, mengikat jiwa kami dalam kegelapan. Nah, saya lupa tuh Om belakangnya tuh Om, kan udah lama banget 2011 sih. Mengikat janji dalam kegelapan. Anjir. Bunyi tuh. Terus oke. Iya. Lu keren banget pokoknya. Pokoknya saya ngerasa lu keren banget lah saat itu. Hantem abis. Iya. Ya. Oh. Dan itu juga bukan, saya juga tahu Om, band-band metal saat itu juga banyak yang lari ke sana. Ya. Lari ke sana. Ya contoh mereka, dia itu ada salah satu band zaman dulu itu, dia setiap perform itu pasti selalu buka pakaian Om, hanya manggung dengan sempak. Ada pokoknya cari aja lah. Ada. Tapi di sekte yang sama? Beda Om. Oh, beda-beda sekte. Iya, karena kan mereka itu ya, kalau yang itu yang saya bilang tadi itu dia khusus untuk lagu-lagu porno. Lagunya menyimpang ke hal-hal yang seksual. Hal-hal seksual. Oke, balik lagi tuh. Selama lu di dalam sekte gitu. Nah, oke. Iya, kita melakukan pokoknya rutin lah, setiap manggung itu pasti kita selalu ngelakuin ritual. Dan itu setiap
kita melakukan itu, ya kita happy aja gitu Om. Ya kita mikir permainan kita nggak bagus-bagus banget. Yang penting kan vokalis bisa scream, drum enak udah. Dan kita setiap manggung itu ngelihatnya itu ya, orang gimana sih Om, headbang, moshing itu udah kayak gila-gilaan lah saat itu. Nah, selain temen lo yang lo ajak, akhirnya satu band ikut? Enggak Om. Oh enggak. Nah saat itu gue mikirnya gini Om, yang lain itu ada beberapa yang masih ngebangkang, ada yang beberapa yang kayak, gue mikirnya gini Om, kayak gue pengennya gue sama temen gue yang Fajri ini nih, kita ownernya gitu Om. Jadi kalau misalkan ada yang lain macem-macem, tinggal kita depak gitu Om. Saya mikirnya begitu, karena ya yang saya kenal ini Fajri yang deket banget gitu ke saya kan. Yang lain ini enggak. Maksudnya ya dia apa? Cabutan. Ya iya, cabutan. Cabutan kedua masih ya begitu. Masih egonya tuh kayak, wah gue jago, gue ini, kayak masih ada kayak sifat-sifat kayak gitu Om, namanya masih kanak-kanakan dulu kan. Oke. Nah udah saat itu dari Bung Joshua itu ngabarin untuk bikin lagu Penyesatan. Oke. Lu disuruh bikin lagu tentang penyesatan. Iya. Oke. Ya kan, yang mencela Tuhan lah. Oke. Akhirnya saat itu kita bikin pertama tuh satu lagu Om. Oke. Itu lagunya judulnya itu pertama itu Turunnya Dajjal. Judulnya itu? Iya. Mantap. Turunnya Dajjal tuh. Cuman itu belum, nggak terlalu rame Om. Nggak terlalu rame tuh, ya kan. Dan itu juga kita asal. Pertama tuh ngasal tuh Om, bikin-bikin, aduh kata-katanya apa ya kan. Yang ya pokoknya kerusakan kan, itu tentang kerusakan tuh Om. Iya. Masih ingat gak? Waduh. Pokoknya ada lah di YouTube, pokoknya cari. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Guys, cari guys. Iya. Turunnya Dajjal. Buset. Dan nah, yang booming itu ya Bisikan Kematian Om. Oh, ada satu lagi lagu namanya lagi. Bisikan Kematian judulnya. Iya. Dan itu booming tuh. Dan itu lumayan sih saat itu. Oke. Benar-benar saat itu lumayan. Dan prosesnya juga lumayan juga itu Om. Itu baru 2 kali dibawain. Baru 2 kali dibawain Om. Lu nyanyiin 2 kali di atas panggung? Iya. Duar. Itu bener-bener, wah gila ramenya minta ampun. Dan yang pas kedua kalinya itu Om, vokalis saya meninggal. Pada saat nyanyi? Saat manggung ya. Saat manggung meninggal? Saat manggung. Dahsyat bos. Oke, balik lagi. Iya. Kita ke sekte lagi nih. Beberapa kali kan pasti lu akan ke sana terus kan, kayak laporan atau datang atau mengikuti ritual. Iya. Itu ada ritual hari khusus nggak? Kalau kita tuh misalnya di Muslim itu ada Jumatan kayak gitu. Kalau di sekte lu ada nggak hari apa khusus gitu? Oh Om, itu kalau emang sih itu kalau misalkan membership Om. Kalau kita kan itu jadi jatuhnya tuh kayak MLM Om. Oh. Nah kalau kita itu hanya ngikutin kayak awal doang. Oh, sama si siapa tadi yang di awal sebelum Om Joshua? David. Oh iya. Lu bawahnya David. Nah. Oh, I see. Jadi kan ada satu stand up comedy tuh Bang Momol ya kan. Iya, oke. Nah kalau si David ini tuh masih di bawahnya Om. Jadi si David ini tuh kayak nyari member gitu Om. Dapet yang mau masuk. Berdua. Nah iya. Oke. Jadi setiap saat itu kan David itu dia kalau bawa member itu dia dapat, kita juga dapat Om. Oke. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, oke, ngerti gua. Iya. Jadi gini, si David berhasil mendapatkan lu berdua, dia dapat sesuatu. Betul. Dan lu kalau bawa lagi di bawah lu dapat juga sesuatu. Betul. Tapi saya harus melalui David kalau mau bawa orang. Iya. Oh. Jadi nggak bisa saya langsung ke Bung Jo. Jadi saya langsung ke David. Ke David dulu nih Pak. Nah, gitu ya. David nanti langsung ke sana. Iya. Oh. Nah, approve. Nah, betul. Oh. Dan yang bawaan saya juga nggak langsung bisa ke David, langsung ke saya dulu. Baru. Itu merembet Om, karena kita nanti itu dapat komisi lah. Oke. Terus gini, Bintang. Kita ngomongin populasi. Iya. Di sekte itu. Perempuan sama laki-laki banyak atau sama, seimbang? Yang paling banyak itu sebenarnya laki-laki Om. Oke. Dan kebanyakan kalau saya lihat ya saat itu kebanyakan itu anak muda Om.
umurannya seumuran lu ya waktu itu Betul. ya 20, 25 something gitu ya. Iya betul. Oh. Itu yang kebanyakan pokoknya anak-anak muda. Yang maksudnya yang usia di atas 30 sampai 30 ke bawah ya, sampai 25. Itu paling cuma beberapa lah Om. Oh, oke. Tapi gini, lu ngerasain finansial itu? Ngerasain Om. Ngerasain banget. Ngerasain karena kita ya itu kan dibilang kalau 2 minggu sekali itu pasti kita hadir itu dapat uang Om. 2 minggu, yang penting 2 minggu sekali datang. Iya. Dan acaranya itu tadi itu. Acaranya itu. Wow. Setiap acara. Setiap acara. Iya. Pernah nggak lu nemuin kayak apa? Ada yang dikorbankan gitu, ada ritual pengorbanan gitu? Oh nggak ada Om. Oh nggak ada seperti itu. Nggak ada. Sebenarnya yang dikorbankan itu Atau ada persembahan gitu? sebenarnya persembahannya itu Om. Jadi mereka itu ya, setahu saya mereka itu bekerja sama dengan kayak klinik-klinik aborsi gitu Om. Yang mereka ambil itu janin aborsi, bukan tumbal manusia. Untuk dibuat ritual makan bareng itu tadi. Iya betul. Wow. Kalau misalkan ada tumbal manusia dewasa atau apa saya kurang tahu. Tapi yang di situ yang saya alamin itu saat itu bayi. Dan itu bukan bayi yang langsung dibunuh di situ Om. Lu bisa taunya itu bayi gimana ceritanya? Kan itu kan udah jadi masakan. Kan dari David Om. Pas kita udah kelar itu kita udah akhirnya diceritain. Akhirnya yang lu makan itu adalah. Iya. Dan di situ kan kita nggak bisa. Jadi mereka ya kayak gimana sih Om saya ajak nih, ya kan. Om nggak tahu ini makanan apa. Nggak lama, ya kan. Om udah mengikat janji, baru saya kasih tahu. Om gimana perasaan Om? Iya. Ya kan. Om Ya, mau marah, iya kan. Dia mikirnya lu udah sama kayak gua loh. Saya mikirnya kan pasti mereka mikirnya begitu Om. Wow. Gokil. Dan si David, ya saya tahu dari David itu, ya itu yang maksudnya mereka bekerja sama dengan kayak apa klinik-klinik aborsi, ya kan? Ya banyak sih sebenarnya. Oke. Lu pernah ngitungin nggak? Udah berapa korban yang lu pakai di malam itu? Setiap malam itu? Udah nggak inget ya? Udah nggak inget Om. Udah nggak inget ya? Udah nggak inget. Sambil lalu aja ke pertanyaannya. Tapi terus gini, apa di momen apa lu berpikir bahwasanya gue kayaknya nggak bisa deh nerusin ini? Nah itu sebenarnya pas terakhir itu ya itu Om. Jadi kita manggung, pas manggung bawain Bisikan Kematian. Nah vokalis kita itu meninggal Om di tempat saat itu. Ya dan sebelumnya itu sempat kita main di Bandung Om. Kita main di Bandung. Itu pertamanya itu ya saya juga nggak tahu lah manajer saya itu saat itu gimana ya. Lu punya manajer sampai band. Wow. Manajer band. Nah saat itu iya dia ngambil job di Bandung Om. Kita main di Bandung. Itu aneh Om. Itu acara pernikahan loh. Acara pernikahan di satu kampung rumah, tapi Om rumahnya itu lumayan lega. Iya. Luas saat itu. Kita manggung di situ biasa aja Om. Kita manggung pertama kita datang emang orangnya tuh ya cuek gitu, semua itu cuek semua Om. Cuman kita mikirnya di situ masa ya orang nikahan kok ngundang band kayak metal ya bener. Iya saya mikirnya ke situ kan. Ya saya mikirnya udah ya udah gue datang yang penting manggung dibayar udah pulang. Mikirnya gitu dong Om. Ya kan karena kita juga mikirnya kan oh lumayan lah. Ya kan hitung-hitung kita ya namanya band zaman dulu kan dari Tambun nih kita lari ke Jakarta aja udah itu keren banget Om. Padahal Tambun ke Jakarta cuma berapa menit sih. Berapa bayaran lo? Saat itu lupa saya Om. 5 juta? Enggak nyampe Om dulu. Oh 3 juta? Masih di bawah 1 juta Om. Oh ya tapi lumayan lah ya. Tapi lumayan karena kita mikirnya itu bukan ke duit dulu Om. Yang penting orang nonton. Nah itu pikiran saya itu yang penting orang nonton, kita asik. Dulu itu zaman dulu kita mikirnya tuh banyak kobis. Oh. Cabi-cabian kalau sekarang Om. Kayak gitu kita mikirnya kayak gitu doang udah Om. Yang penting cewek Iya, bos. yang penting mah cewek lah. So gitu. Saya mikirnya wow. udah akhirnya nah itu kita manggung biasa aja tuh Om. Ya di situ juga saya agak kurang semangat karena di kawinan masa kita manggung metal. Tapi di situ mereka semua itu nonton kita Om, cuma nggak ada yang reaksi kayak. Jadi mereka cuma diem aja nonton kayak gitu. Oke.
pada saat bisikan kematian itu, lu mulai sadar tuh kan ya. Iya. Tiba-tiba vokalis gua gone gitu. Berarti dia ditumbalin. Lu pernah berpikir gitu gak? Saya pernah berpikir seperti itu, Om. Tapi di ronsen dari rumah sakit ya, di ronsen itu dia liver. Satu mungkin kita karena setiap manggung kan pasti kita mabuk, Om. Iya. Ya kan. Kedua saya mikirnya setiap kita manggung itu pasti dia selalu minum darah kelinci kan. Ritualnya itu selalu itu. Itu harus untuk si vokalis doang. Iya, itu khusus vokalis. Karena dia untuk suaranya supaya. Berapa lama sih pada akhirnya? Lu di sekte itu berapa lama hitungannya berarti? 2 tahun, Om. Bukan main, Bos. 2 tahun lebih lah. Lu bayangin 2 tahun, 2 minggu sekali udah begitu. Rusak ya. Wow, tapi ya untung deh ya. Iya, betul. Lu udah beres gitu ya. Maksudnya si Fajri aman. Nah, terakhir itu saya sempet sama Fajri yang lebih parah sih. Saya sempet sakit. Oh, lu sempet sakit? Sempet sakit, Om. Sempet mengalami depresi lah saat itu. Oke. Ya, susah lepas lah ya. Iya, susah lepas. Dan si Fajri saat itu, wah, itu kondisinya lebih parah dari saya, Om. Dia sempet, kalau saya kan lagi itu sempet dimasukin ke spiritual gitu, Om. Sama orang tua saya itu dibawa ke spiritual. Tapi kalau si Fajri itu karena mungkin orang tuanya mikir udah depresi, dia dilarikan ke rumah sakit jiwa. Betul. Wow. Tapi sekarang udah gak apa-apa? Sekarang udah enggak. 2019 udah keluar dia. Udah sehat gitu ya. Udah, iya. Jangan gitu lagi ya, Le. Bahaya, Le. Lebih baik lo jadi sekarang apa? Security di mana? Rumah sakit lagi. Aduh, sekolahan. Oh, di sekolahan ya. Ya udahlah, yang baik-baik aja, Tang. Jangan lagi kayak begitu-begitu, Tang, ya kan? Betul. Terus terus yang ngalamin lu doang aja dah. Jangan ada orang lain lagi. Iya. Thank you Bintang untuk ceritanya. Keren banget. Jadi Om Bre Mas Bre, gak ada cara instan untuk jadi famous gitu ya, bahasa yang sekarang itu. Lo harus menjalani prosesnya gitu ya. Bintang mengalami proses di mana dia harus berjuang gitu ya, tapi berjuang untuk lebih menonjolkan keegoannya dia, yang sampai pada akhirnya keegoan itu menimbulkan hal yang salah, menuju ke hal yang salah. Jadi Om Bre Mas Bre selalu percaya sama proses, karena kalau lu menjalaninya dengan proses, everything is gonna be okay. Gitu ya? Betul. Benar ya, Bin? Betul. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Super thanks-nya juga makasih banget. Kita terima banyak super thanks. Dan kalau punya cerita yang sama, atau mungkin pernah mengalami ikutan sekte yang berbeda barangkali gitu ya, silakan kirim cerita, atau mau diundang ke kita seperti Bintang, ngobrol bareng sama kita, boleh aja ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa dinyalain loncengnya untuk tahu video-video Kimata yang baru. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari makan. Siap.